Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 80 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Aiden Enzo, kamu tidak bisa memfitnahku, aku hanya lewat. Caristo Regan tersenyum tanpa malu, tetapi matanya terus tertuju pada Vivian Low yang menawan. Yang dia lakukan malam ini hanyalah untuk mendapatkan wanita ini, untuk mendapatkan beacon pharmaceutical. Oleh karena itu, dia secara khusus membayar mahal untuk mengundang juara tinju Taipo, dan dia tidak akan pernah membiarkan kecelakaan apapun pada saat kritis ini. Bahkan jika Aiden Enzo adalah sebuah penghalang, biarkan penghalang ini musnah. Hehe, lewat, tak tahu malu, kata Aiden Enzo dengan sangat meremehkan. Coba mengutuk lagi. Caristo Regan sangat marah. Ketika Vivian Low melihat Caristo Regan, dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi, dan menatapnya dengan dingin. Ada sedikit kemarahan di matanya. Caristo Regan, apakah kamu melakukan ini? Vivian Low bertanya dengan marah. Mengapa kamu melakukan ini? Ini bukan untukmu, tapi untuk Beacon. Dia mengungkapkan sisi kotornya yang tersembunyi. Kamu Beacon hanya sebuah perusahaan kecil di Sanjiang. Beraninya kamu membantah maksud keluarga Regan saya. 60%. Sekarang, saya, Caristo Regan, ingin Beacon. Tentu saja, dan kamu. Untuk mendapatkan Vivian Low dan menyingkirkan Aiden Enzo, Caristo Regan menghabiskan banyak uang. Jadi dia tidak boleh membiarkan Aiden Enzo pergi tanpa cedera. Setelah selesai berbicara, dia melirik juara tinju Taipo yang duduk di dalam mobil. Inilah sumber kepercayaan dirinya. Ada hadiah Master Thailand yang mematikan. Caristo Regan sangat lega, dia siap untuk melihat adegan Aiden Enzo berlutut di tanah memohon belas kasihan. Terutama Vivian Low, Caristo Regan telah memikirkannya begitu lama, bagaimana dia bisa berpelukan dengan pengecut seperti Aiden Enzo. Ini membuatnya sangat marah. Aiden Enzo mencibir, menendang si Dezio terbang, dan mengayunkan pisau di tangannya ke leher Caristo Regan. Caristo Regan mundur ketakutan, matanya melebar dan dia berteriak, Taipo. Selamatkan aku. Tapi kecepatan Aiden Enzo terlalu cepat, dan sebelum Caristo Regan melihat apa yang sedang terjadi, dia merasakan hawa dingin di dadanya. Dan kemejanya terbelah, memperlihatkan perutnya yang seputih salju. Caristo Regan sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Dia memegang perutnya, menatap Taipo di dalam mobil dengan marah dan berteriak, bunuh dia. Pintu mobil terbuka, dan juara tinju Taipo keluar. Dia sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Aiden Enzo. Sangat kuat, anggota badan berkembang dengan baik, terutama bekas luka di pipi lebih permeabel. Seorang master keluar dengan aura dingin. Juara tinju Taipo berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah seolah menginjak hati semua orang, suasana di tempat kejadian begitu menindas sehingga sulit untuk bernafas. Niat membunuh yang kuat keluar darinya, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini telah mengalami hidup dan mati. Ini tidak pada level yang sama dengan 30 anak buah si Dezio. Si Dezio, yang berjuang untuk bangkit dari tanah, bersembunyi di bawah kerumunan adik laki-laki saat ini, dia secara alami dapat melihat bahwa Taipo ini adalah master 1 lawan 1. Ada cibiran di sudut mulutnya, kamu sangat kuat, tetapi kamu telah berhenti di sini. Aiden Enzo memegang tangan kecil lembut Vivian Low dari awal hingga akhir. Meskipun hatinya sangat terganggu, dia secara bertahap santai saat ini, dengan dia di sisinya, sepertinya semuanya tidak masalah. Caristo Regan menatap Aiden Enzo dengan mencibir, berdiri dari tanah, menunjuk Aiden Enzo dengan kejam dan berteriak, bunuh dia. Bunuh dia. Juara tinju Taipo berdiri 2 meter di depan Aiden Enzo, berkata, kamu sendiri yang mematahkan lenganmu, atau aku yang akan melakukannya untukmu. Arogan, ini mungkin kepercayaan dari juara tinju Taipo. Dia adalah master Muay Thai dan penjahat yang dicari dari 3 kerajaan. Dia tidak terkalahkan dalam 100 pertandingan berturut-turut. Di matanya, semuanya semut. Mendengar ini, Caristo Regan mau tidak mau mengepalkan tinjunya, orang yang dia cari memang benar. Dia tidak sabar menunggu Taipo memotong lengan Aiden Enzo dengan cepat.
Aiden Enzo mengepalkan tangan kecil Vivian Low dengan erat, matanya tajam, dia bisa melihat bahwa pria besar ini sangat kuat, dan dia bukan lawannya. Tidak menyangka, Caristo Regan sebenarnya mengundang orang seperti itu. Vivian, aku akan memblokirnya, kamu pergi. Aiden Enzo melirik ke kedua ujung jalan, apakah sudah ada yang datang? Mendengar kalimat ini, Vivian Low panik, mencengkeram lengan Aiden Enzo dengan erat, dan bertanya, Aiden Enzo, apa yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba mendorong Vivian Low pergi, dan bergegas menuju Taipo. Taipo mengangkat alisnya, sudut mulutnya mencibir, tubuhnya merosot, kakinya mengerahkan tenaga, dan seluruh tubuhnya melesat seperti pegas dalam sekejap. Semua orang kaget, kecepatan juara tinju terlalu cepat. Pada saat yang sama, mereka juga mencibir, dengan master seperti itu di sini, Aiden Enzo pasti mati. Taipo baru saja menyapu dengan kaki terangkat tinggi, perut Aiden Enzo berada di tengah, dan seluruh orang terbang seperti layang-layang patah. Ledakan, Aiden Enzo jatuh beberapa kali di tanah, seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan. Ketika Caristo Regan dan Shidezio melihat pemandangan ini, mereka semua sangat bersemangat. Bocah jahat ini tampaknya rentan. Tetap saja Taipo luar biasa, dia baru saja menendangnya keluar hanya dengan satu tendangan. Pada saat ini, Vivian Low melihat Aiden Enzo yang ditendang terbang, hatinya tergerak, wajahnya penuh air mata, dia berlari dan menangis, suami, suami. Apakah kamu baik-baik saja? Namun, detik berikutnya, Taipo mengambil pisau di tanah dan langsung berjalan ke arah Aiden Enzo. Dia berkata dengan dingin, mengirimmu. Setelah berbicara, dia mengangkat pisaunya dan menjatuhkan pisaunya. Di mata lebar Vivian Low, pisau itu jatuh ke leher Aiden Enzo. Aiden Enzo, Vivian Low berteriak putus asa, dan satu kaki terpeleset. Dia langsung jatuh ke tanah dan menyaksikan tanpa daya saat pisau itu menebas. Air mata jatuh seperti hujan. Hati Vivian Low sakit. Pada saat terakhir, Aiden Enzo duduk lemas di tanah dengan senyum di wajahnya, melihatnya jatuh ke tanah. Vivian Low, yang matanya penuh dengan air mata, membentuk mulutnya, aku mencintaimu. Saat ini, bang, dengan suara memekakkan telinga, semua orang hanya melihat busur terbang mundur, dan kemudian menabrak kendaraan hitam, langsung menghancurkan kendaraan itu menjadi penyok, dan alarm yang keras berbunyi. Dengan pop, sosok itu berguling ke tanah, mengangkat kepalanya dengan gemetar, hanya menyisakan kata, Tuan Dejan, dan dia tidak sadarkan diri. Setelah semua orang bereaksi, mereka menyadari bahwa Aiden Enzo masih duduk di sana, dan Taipo, yang baru saja menyerangnya, telah jatuh di sisi kendaraan komersial. Sangat mengejutkan, semuanya begitu cepat. Mereka menarik napas dalam-dalam dan melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Di depan Aiden Enzo, entah kapan, ada sosok tinggi dan lurus, dengan penampilan berdebu, wajah dingin, dan niat membunuh yang mengerikan. Juara tinju Taipo, yang sangat dihormati oleh Caristo Regan, bahkan tidak bergerak di depan pria ini. Aiden Enzo menundukkan kepalanya sedikit. Berkata, 1 detik kemudian, saya akan menjelaskannya di sini. Dejan Lois berkata, Tuan di sekitar Yugorio Emer telah membuang waktu. Vivian Low sudah bangkit dari tanah dan terbang ke Aiden Enzo. Korbannya sangat lemah saat ini, dengan beberapa luka tusuk di tubuhnya. Matanya merah, penuh air mata berkabut, dia merobek roknya, membalut luka Aiden Enzo, dan terus menangis, mengapa kamu begitu bodoh? Aiden Enzo tersenyum dan berkata, karena kamu adalah istriku, aku tidak biarkan siapapun menyakitimu. Tuan, serahkan padaku. Dejan Lois berkata dengan suara, melangkah keluar, dengan beberapa belati lagi di tangannya. Pada saat ini, Caristo Regan tercengang, adegan tadi benar-benar terjadi di depan matanya, yang mengejutkannya tanpa bisa dipercaya. Terutama, ledakan itu, seolah-olah memukul dadanya sendiri. Hanya dengan satu tendangan sederhana, pria yang muncul tiba-tiba menendang Taipo, buronan penjahat di 3 kerajaan dan tak terkalahkan dalam 100 pertandingan tinju, dia langsung pingsan. Shidezio juga terkejut sampai berkeringat deras, terengah-engah dan bersembunyi di belakang anak buahnya, lalu dia bangun dengan kaget dan berteriak dengan tajam, pergi. Keluar dari sini, lari, tapi, ada belati di tangan pria itu melesat dengan kecepatan tinggi, dan itu menggores selangkangan Shidezio dan memasukkannya secara miring ke ubin marmer di tanah. Apakah aku membiarkanmu pergi? Sebuah suara dingin membuat Shidezio gemetar dengan kaki bersilang ketakutan. Pada saat itu, Shidezio hampir berpikir bahwa akar keturunannya telah terputus.
Dejan Lois mengabaikan Shidezio yang tertegun di sana, tetapi berjalan menuju Charisto Regan. Melihat Dejan Lois berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Charisto Regan ingin mati. Dia menahan rasa takut, mengertakkan gigi, dan mengeluarkan kalimat yang menggigil, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Bang! Dejan Lois memberinya tendangan tanpa ragu dan menendangnya tepat di perut. Tiba-tiba, Charisto Regan berteriak seperti babi, dan dia muntah darah. Melihat pemandangan ini pada saat ini, Shidezio kehilangan jiwanya. Semua organ dalam adalah ketakutan. Mengerikan, orang yang tidak berguna sudah sangat kuat, dan ada master seperti itu. Siapa yang dia provokasi? Tiba-tiba, langkah kaki yang intensif terdengar di telinga Shidezio, dan seluruh tanah bergetar. Dengarkan suara ini, setidaknya ratusan orang. Melihatnya, Shidezio melihat kerumunan preman berjas hitam di pinggir jalan. Dengan tongkat di tangannya, dia berlari dengan berjalan kaki. Di antara mereka, dua maibah hitam juga berhenti dengan cepat, pintu terbuka, dan seorang pria berjas putih turun dengan cepat. Tergio Ziso. Shidezio tercengang, dia tidak menyangka akan bertemu Tergio Ziso di sini. Pada saat yang sama, dia memiliki keinginan kuat untuk bertahan di dalam hatinya. Tergio Ziso ada di sini, dia akan diselamatkan. Tergio Ziso, aku di sini. Bantu aku, teriak Shidezio, berpikir serius bahwa Tergio Ziso membawa saudara-saudara ini untuk menyelamatkan dirinya. Bagaimanapun, ini adalah Sanjiang, dan itu adalah wilayah Tergio Ziso. Jika sesuatu terjadi pada penguasa persaudaraan, Tergio Ziso akan menghadapi murka persaudaraan. Namun, di detik berikutnya, Shidezio benar-benar terpana. Tergio Ziso buru-buru keluar dari mobil. Dia dengan cepat berlari ke Aiden Enzo, membungkuk dan berkata dengan hormat, "Tuan Enzo, maaf, saya terlambat." Pada saat ini, dengan dukungan Vivian Low, Aiden Enzo bangkit perlahan dan melirik Tergio Ziso. Dan ratusan saudara di belakangnya bertanya, semuanya sudah diatur. Kembali, ke Tuan Enzo, persaudaraan distrik Dajiangnan dan keluarga Regan telah diam-diam dikendalikan oleh orang-orang kami, dan kami tidak membuat kejutan, dengarkan saja. Tuan Enzo pesan. Tergio Ziso mengucapkan kata demi kata, matanya penuh hormat, dan pada saat yang sama ada hawa dingin di tubuhnya. Geng persaudaraan terkutuk benar-benar melakukan serangan mematikan terhadap Tuan Enzo. Saat ini, kepala Vivian Low penuh dengan keraguan dan kejutan, menyaksikan pemandangan di depannya. Ini adalah Tergio Ziso, kaisar bawah tanah Sanjiang. Perlakukan suaminya dengan hormat. Vivian Low sangat bingung dan kaget. Dia menoleh dan bertanya, "Aiden Enzo, apa yang terjadi? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Aiden Enzo menoleh, meraih tangan Vivian Low, dan menggaruknya tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu terus bertanya siapa aku? Aku akan memberitahumu, aku adalah Tuan Enzo Kyoto itu." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Muda Enzo dari Kyoto. Vivian Low tercengang selama lebih dari 10 detik sebelum dia menyadari. Wajahnya ragu-ragu, dia menatap Aiden Enzo di depannya. Suami adalah Tuan Muda dari grup Enzo Kyoto. Bagaimana ini mungkin? Namun, Vivian Low melihat pemandangan di depannya, pria yang tiba-tiba muncul untuk melindungi suaminya, dan sikap Tergio Ziso terhadap suaminya. Dan, semua kejadian sebelumnya. Suasana hati Vivian Low sangat rumit sekarang, dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Aiden Enzo menepuk kepalanya dengan penuh perhatian, dan berkata dengan senyum lembut, "Vivian, kamu hanya harus ingat. Suamimu bukan pengecut. Aku akan mengurus sendiri hal selanjutnya. Kamu menungguku datang kembali dengan patuh, tunggu aku kembali. Setelah itu, aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu tanyakan." Mata Vivian Low berlinang air mata, dia mengendus, lalu menekan keraguannya, menggelengkan kepalanya dengan berat, dan berkata, "Tidak. Aku ingin bersamamu, ayo pergi ke rumah sakit dulu." Begitu kata-kata itu selesai, tim dokter profesional bergegas keluar dari belakang kerumunan, dan dengan cepat membersihkan luka Aiden Enzo. Melihat adegan ini, kekhawatiran di hati Vivian Low menghilang. Aiden Enzo mengenakan jaket hitam yang diserahkan Tergio Ziso, dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa Vivian Low kembali ke hotel terlebih dahulu. Vivian Low menolak untuk pergi, dia memegang lengan Aiden Enzo erat-erat, dan menangis, "Aiden Enzo, tolong izinkan aku bersamamu." Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, dan tidak bisa membiarkan Vivian Low tahu apa yang terjadi selanjutnya. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Meskipun dia mengungkapkan identitasnya sebagai Tuan Muda Enzo,
dia tetap hanya Tuan Muda Enzo. Adapun sarananya, dengan kekuatan dan identitas aslinya, Aiden Enzo merasa bahwa sekarang bukanlah waktunya. Hanya ketika dia kembali ke Pulau Tianxin, Aiden Enzo dapat memberitahu Vivian Low tentang identitas aslinya yang tersembunyi. Pewaris keluarga Enzo di Pulau Tianxin. Pewaris keluarga pertama dari keberadaan tak terkalahkan yang dihormati dunia. Jangan khawatir, aku akan mengurus diriku sendiri, kamu pergi istirahat dulu dan menungguku kembali. Aiden Enzo menyentuh pipi Vivian Low, lalu berbalik dan berjalan menuju Charisto Regan. Vivian Low dibawa ke hotel, dan dia hanya bisa melihat punggung Aiden Enzo dari kejauhan. Suamiku yang tidak berguna bukan lagi sampah yang tidak berguna. Pada saat ini, kepala Vivian Low menjadi kosong, dia sangat mengkhawatirkan Aiden Enzo. Bahkan jika sang suami benar-benar tuan muda dari grup Enzo di Kyoto, pihak lain adalah tuan muda dari keluarga Regan di distrik Dajiangnan, dan ada juga persaudaraan. Kedua raksasa ini diikat menjadi satu, bahkan grup Enzo seharusnya tidak cukup. Hanya keluarga Regan di wilayah selatan Sungai Yangtze yang memiliki aset 70 hingga 80 miliar yuan. Dibandingkan dengan grup Enzo Kyoto, tidak ada banyak perbedaan. Namun, Vivian Low sangat percaya pada Aiden Enzo, karena itu adalah suaminya. Karena itu, dia sangat kusut dan khawatir. Pada saat yang sama, Charisto Regan terus-menerus mengerang, dada, perut, dan tulang rusuknya mungkin patah beberapa kali. Itu menghancurkan, ada darah di mulutnya, dan ketika dia melihat Aiden Enzo berjalan ke arahnya, dia berlutut dan langsung berlutut di tanah bersenandung dan memohon belas kasihan. Kakak Enzo, saya salah, mohon Kakak Enzo biarkan aku pergi. Wajah Charisto Regan sama tidak nyamannya dengan makan kotoran. Apa yang orang ini ingin lakukan dengan dirinya sendiri? Saudara Enzo, saya salah, saya mohon Anda untuk menyelamatkan saya hanya seorang pria kecil. Pria kecil yang tercela, saya mohon kepada saudara Enzo untuk membiarkan saya pergi. Selama saudara Enzo bersedia membiarkan saya pergi, saya akan memberimu 5 juta. Charisto Regan benar-benar ketakutan, berlutut di tanah, wajahnya berlumuran darah, memeluk paha Aiden Enzo, menangis dan memohon belas kasihan. Apakah kamu takut, bahkan tidak bisa mendapatkan cukup bantuan? Aiden Enzo sedikit mengernyit, naik dan menendangnya keluar, dan berkata dengan dingin, Charisto Regan, kamu baru ingin membunuhku. Charisto Regan berbaring di tanah, matanya sedikit berkedip. Segera, dia berlutut dan memohon belas kasihan Aiden Enzo, Kakak Enzo, ini salahku. Aku pantas mendapatkannya, Keinginan untuk bertahan hidup sangat besar. Tidak hanya Charisto Regan, bahkan si Dezio tidak berani mengatakan tidak kepada Aiden Enzo sekarang. Aiden Enzo, yang berlumuran darah, terlalu menakutkan, dan aura itu telah mengejutkan penonton hidup-hidup. Di mata mereka, Aiden Enzo adalah kakak laki-laki. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa ditantang. Charisto Regan terus menggerakkan mulutnya. Meski sikap mengakui kesalahan di permukaan sangat tulus, di mata Aiden Enzo, semuanya palsu. Bang! Aiden Enzo tiba-tiba menendangnya lagi, menendangnya beberapa kali jungkir balik, lalu menginjak dada Charisto Regan dengan keras. Aiden Enzo menatapnya dari atas. Dia berkata dengan dingin, Charisto Regan, jangan berpikir bahwa saya tidak dapat memahami pikiran Anda. Saya ingin menyimpannya untuk berurusan dengan saya nanti. Apakah Anda memiliki kekuatan itu? Apakah keluarga Regan Anda memiliki kekuatan itu? Charisto Regan terlihat sangat jelek. Dia memeluk kaki yang menginjak dadanya, dan berkata dengan senyum sedih, Kakak Enzo, aku tidak punya. Tidak, Aiden Enzo menjawab dengan dingin, dengan lebih banyak kekuatan di kakinya. Segera, teriakan seperti babi yang disembelih berputar di pintu masuk hotel. Charisto Regan hanya merasa bahwa beberapa tulang rusuk di dadanya patah, dan dadanya terinjak-injak. Dia berteriak, tidak, kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku, kenapa? Aiden Enzo menunjuk kelusinan orang yang tergeletak di tanah, semua orang di sini ingin membunuhku, tetapi apa hasilnya? Apakah kamu, Charisto Regan, sangat bodoh sehingga kamu pikir aku akan menyimpannya? Maukah kamu menjadi musuh yang akan menunjukkan taringnya padamu? Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah pewaris keluarga Regan di distrik Dajiangnan, dan ayahku adalah Kurios Regan dari distrik Dajiangnan. Pengusaha kaya dan pasukan bawah tanah di Dajiangnan distrik. Setengah dari mereka memiliki persahabatan dengan keluarga Regan saya. Jika Anda berani membunuh saya,
Anda pasti akan menderita balas dendam tanpa akhir dari keluarga Regan. Charisto Regan benar-benar merasakan ancaman kematian pada saat ini, dan dia harus menggunakan identitas milik ayahnya untuk menekan Aiden Enzo. Tapi dia salah. Aiden Enzo tersenyum lembut. Oh, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kurios Regan, dan saya tidak tahu seberapa kuat keluarga Regan Anda di distrik Dajiangjiang, dan Anda tidak tahu aturan dunia. Jika keluarga Regan ingin membalas dendam pada saya akan melanjutkan. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo membungkuk dan mengambil pisau berlumuran darah dari tanah. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku Charisto Regan, dan ayahku Kurios Regan. Ayahku tahu manajemen senior Jiangnan. Jika kamu berani menyentuhku, bukan hanya kamu, tetapi semua orang di sekitarmu harus membayar harga yang mahal untuk tindakanmu. Charisto Regan benar-benar panik, dia takut, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia berteriak putus asa, ingin mengancam Aiden Enzo. Tetapi, di depan semua orang, Aiden Enzo mematahkan tendon Charisto Regan dengan 2 pedang. Dia mengucapkan teriakan yang menusuk hati. Bahkan jika sudah sembuh, Charisto Regan tidak akan bisa menggunakan banyak kekuatan dalam hidupnya. Ini adalah respons terbaik terhadap ancaman Charisto Regan. Ini juga merupakan peringatan bagi keluarga Regan. Terlalu kejam, semua orang tersentak, karena takut pria besar ini akan menemukannya. Shide Zio juga berkecil hati, dan bersembunyi di sudut, menyaksikan Aiden Enzo berjalan ke arahnya. Dia melirik Tergio Ziso di belakang Aiden Enzo. Dia berteriak, Tergio Ziso. Saya Shide Zio, pemimpin persaudaraan. Saya terluka di wilayah Anda. Biarkan orang-orang Anda melukainya dan berikan penjelasan kepada persaudaraan kami. Dilaksanakan dari persaudaraan, Shide Zio berpikir dia bisa bernapas. Wajah Tergio Ziso muram, dia berjalan ke Shide Zio, menatapnya dengan dingin, dan berkata, ini Sanjiang, dan ini adalah wilayahku, wilayah Tergio Ziso. Tangan saudaramu terlalu panjang, jadi jangan banyak berpikir dariku, Tergio Ziso. Shide Zio mendengus. Dia berteriak, aku akan memberimu penjelasan setelah ini, tetapi sekarang, aku ingin kamu membunuhnya untukku. Tangannya menunjuk ke arah Aiden Enzo, dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Dia tidak pernah malu seperti hari ini. Belum pernah ada persaudaraan yang gagal seperti sekarang ini. Namun, Tergio Ziso memandang Shide Zio seolah-olah dia sedang melihat orang mati, dan berkata, di masa lalu, Tergio Ziso dan persaudaraan tidak saling menyinggung, tetapi hari ini, Anda, Shide Zio, harus membayar harganya. Sanjiang, Anda tidak datang seperti yang Anda katakan, persaudaraan, pergi saja segera setelah Anda mengatakannya. Setelah itu, Tergio Ziso melihat ke samping dan bertanya dengan hormat, Tuan Enzo, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dengannya? Pada saat ini, Shide Zio benar-benar tercengang. Sikap Tergio Ziso barusan sudah menjelaskan semuanya. Tapi dia tidak percaya, jadi dia mengeluarkan persaudaraan untuk menekannya. Namun, kini Tergio Ziso langsung mengungkapkan sikapnya terhadap pria di depannya. Jangan takut pada persaudaraan. Tergio Ziso, kamu harus berpikir jernih. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, besok persaudaraan akan membunuhmu. Shide Zio berteriak, sangat bersemangat. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Ledakan, Aiden Enzo langsung menendangnya, mengenai wajah Shide Zio dalam sekejap. Darah mengalir di seluruh wajahnya. Persaudaraan, lalu aku, malam ini, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana persaudaraan akan binasa. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo menendang pisau ke tanah, dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin hidup, kamu harus memotong lengan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar kalimat ini, Shide Zio mengerutkan kening. Melirik ratusan preman di sekitarnya, tanpa ragu-ragu, dia mengambil pisau di tanah dan mengayunkannya dengan tangan kanannya. Puci, darah berceceran, disertai teriakan. Shide Zio memotong tangan kanannya langsung dari siku. Setengah lengan berdarah baru saja jatuh ke tanah. Kemudian dia memeluk lengan kanannya, menggertakkan giginya, menatap Aiden Enzo dengan kesakitan, dan memeras setiap kata, Aiden Enzo, kamu akan membayar untuk ini. Tergio Ziso, kamu tunggu, mari kita ambil kemarahan persaudaraan. Hanya sepatah kata dari Aiden Enzo, Shide Zio memotong tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Jika ini menyebar, pasukan bawah tanah di seluruh distrik Jiangnan akan terkejut. Belum lagi anak buahnya yang sudah tercengang saat ini.
Aiden Enzo dengan dingin menatap Shide Zio, yang sedang berlutut di tanah, dan berkata dengan nada mendominasi, aku tidak ingin membunuhmu bukan berarti aku tidak berani membunuhmu. Selanjutnya, perhatikan baik-baik dan lihat apa akan terjadi padaku. Pada saat ini, ponsel Aiden Enzo berdering. Paman kedua, bagaimana kabarmu? Aiden Enzo bertanya langsung setelah terhubung. Suara tawa Brilio Enzo datang dari telepon. Dia sangat percaya diri dan berkata, jangan khawatir, tidak ada yang berani menyentuh paman keduamu. Pada saat yang sama, Brilio Enzo sedang mengisap pipa, mengenakan setelan kotak-kotak abu-abu, mengenakan dasi, dan kepala besar berminyak. Gerbang genting Mountain Villa, di belakangnya, semua pria bersenjata. Seragam tempur hitam, baret hitam, kamuflase di wajah mereka, semua dengan senjata, 2 tim 50 orang. Bersenjata lengkap, peluru dimuat, mereka benar-benar mengepung gerbang genting villa. Di villa, bawahan Camellia MR, lebih dari 100 preman jas hitam terlatih khusus, semua menunggu dengan sungguh-sungguh, memegang pistol, menghadapi orang-orang yang dibawa oleh Brilio Enzo. Di belakang kerumunan, Camellia MR mengenakan gaun putih panjang, seperti angsa putih yang mulia, dengan wajah dingin. Brilio Enzo, minggir, Camellia MR berkata dengan dingin, bibir merahnya seperti darah dan matanya dingin. Brilio Enzo menurunkan pipanya, matanya bersinar, dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, kita tidak bisa masuk dan membicarakan sesuatu, kita harus melakukan adegan seperti ini. Camellia MR mendengus dingin, memelototi Brilio Enzo, dan berkata, saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda, biarkan orang-orang Anda menyingkir. Brilio Enzo mengabaikannya, masih tersenyum, dan berkata, saya tidak tahu di mana saudara perempuan saya, mertua sedang terburu-buru. Apakah itu keluarga Regan di distrik Dajiangnan, atau persaudaraan? Saat menanyakan ini, senyum di mulut Brilio Enzo berangsur-angsur menjadi dingin. Mata menjadi sangat tajam. Dalam sekejap, momentum pada tubuh Brilio Enzo tiba-tiba meningkat, menjadi sangat dingin dan menakutkan. 100 orang mati dari keluarga MR di seberang semuanya merasakan tekanan seperti gunung dan laut saat ini. Brilio Enzo, bukan giliranmu untuk mengurus urusan Camellia MR. Camellia MR berkata dengan dingin. Dia sangat cemas sekarang. Keluarga Regan dan persaudaraan di distrik Dajiangnan adalah keluarga dan kekuatan yang dia dukung sendirian. Dia telah gagal. Awalnya, dia hanya ingin mengalahkan Aiden Enzo, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bocah ceroboh Caristo Regan akan benar-benar melakukan hal yang dilebih-lebihkan dan benar-benar mengganggu Aiden Enzo. Bahkan lebih tak terduga, Aiden Enzo, sampah itu, sebenarnya punya banyak cadangan. Meskipun keluarga MR memiliki bisnis besar, keluarga Regan dan persaudaraan, yang telah mereka dukung selama bertahun-tahun, juga merupakan tangan kanan. Jika ini diberantas oleh Aiden Enzo, meskipun keluarga MR hanya menderita rasa sakit karena memotong jari mereka, itu juga merupakan bagian dari kepentingan mereka sendiri. Camellia MR tidak bisa duduk. Diam, Camellia MR, jangan lupa, meskipun kamu adalah istri kedua kakak laki-lakiku, di mata keluarga Enzo, di mata Brilio Enzo, kamu tidak memenuhi syarat. Kamu tidak cukup memenuhi syarat, dan keluarga MR kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk memesan saya. Mengikuti kata-kata Brilio Enzo, 2 tim bersenjata yang terdiri dari 50 orang di belakangnya semua mengangkat senjata mereka. Gerakannya seragam dan tidak terganggu. Seluruh Villa Yunding sekarang diselimuti awan gelap. Ledakan, guntur dan kilat teredam melintas di langit, dan hujan turun deras dalam sekejap. Ledakan, di samping Brilio Enzo, pelayannya sendiri membukakan payung hitam besar untuknya. Melihat ke bawah dari ketinggian, Yunding Mountain Villa, kedua faksi itu saling berhadapan, dan suasananya begitu tegang sehingga pembuluh darah orang membengkak, telapak tangan berkeringat, dan mulut kering. Di bawah hujan lebat, 2 payung hitam yang direntangkan menambahkan perasaan dingin pada niat membunuh ini. Melihat kembali ke Aiden Enzo, dia naik ke Maybach, dan Shide Zio serta Caristo Regan diikat ke kendaraan lain. Mobil berjalan. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin kendaraan hitam melaju. Orang yang membawa Tergeo Ziso langsung mengikuti 2 Maybach di depan, keluar dari Sangjiang, dan langsung menuju distrik Dajiangjiang. Seluruh langit suram dan menakutkan. Ada angin kencang dan guntur. Di bawah hujan lebat, satu demi satu mobil keluar dari Sangjiang, melaju sejauh ratusan mil. Di distrik Dajiangnan, hujan deras telah tiba. Klik, guntur menembus langit, dan halaman Yulian Meru, yang juga di bawah hujan deras saat ini,
tampak sangat dingin. Halaman keluarga Meru adalah halaman khas dengan 2 lantai di dalam dan di luar, dengan dinding hitam dan ubin hitam, merupakan pola arsitektur khas dinasti Qing dan berbentuk persegi. Di tengah ada teras, berukuran sekitar 20 meter persegi, di mana Anda bisa menyaksikan siang dan malam, dan langit berbintang. Di tengah teras ada tripod perunggu. Hujan sudah penuh saat ini, dan hujan deras jatuh ke dalam kuali perunggu, mengeluarkan suara seperti kacang pecah. Di halaman dalam, Julian Meru sedang memainkan permainan petak umpet dengan mata tertutup dengan beberapa gadis modern yang tampak seksi. Suara merdu sangat enak didengar. Para wanitanya tinggi dan mungil, ada yang montok dan sensual, dan ada yang ramping dan lincah, dengan kaki panjang, serba putih, ditambah tawa mereka, berlari dan bersembunyi seperti lonceng angin, pasti membuat orang bertanya-tanya. Musim semi itu indah. Jangan lari dari si cantik kecil, aku di sini. Julian Meru, dengan mata tertutup kasa merah, menerkam seorang wanita dengan pinggang dan bokong lebah, memeluknya dan menciumnya beberapa kali. Haha tertawa dan berkata, ini kamu malam ini. Wanita yang mengenakan pakaian terbuka, tetapi hanya kain 1 inci, cekikikan dan berkata dengan menggoda, Tuan Meru, apa kabar? Tampar, terkunci. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki ke genangan air di bawah teras bergema di seluruh halaman dalam. Klik, petir juga melintasi langit dengan sangat kooperatif, mengubah malam menjadi siang. Seorang pria berjas hitam, membungkuk dan dengan hormat berdiri di pintu masuk aula tengah di halaman dalam, basah kuyup karena hujan. Halaman dalam, Julian Meru masih berada di kolam anggur dan hutan daging. 5 menit kemudian, terkunci, semburan langkah kaki tergesa-gesa lainnya menginjak genangan air. Satu demi satu, 4 orang sudah berdiri di depan pintu. Dan mereka telah menunggu lebih dari 20 menit. Selama periode ini, tidak ada dari mereka yang berani mengganggu Julian Meru, bahkan jika masing-masing terlihat cemas. Karena, seseorang pernah mengganggu Julian Meru ketika dia sedang bermain-main, dan dipotong-potong. Setelah beberapa lama, Julian Meru sangat menyenangkan, mengenakan celana pendek dan mantel parit beludru bulu putih, berjalan keluar pintu, memandangi 4 pria yang berdiri di tengah hujan, mendorong para wanita di sekitarnya tepat di depan mereka, dan bertanya, tampan. Ada apa? Mereka berempat, semua dengan kepala cemberut, tidak berani melihat, dan menjawab serempak, wanita Tuan Meru, saya tidak berani melihatnya. Persaudaraan, Julian Meru, keberadaan 5 pasukan bawah tanah teratas di distrik Dajiangnan. Jadilah pengganggu, caranya kejam, dan mereka akan menghancurkan semuanya. Julian Meru mendecakkan lidahnya, merasa bosan, dia menemukan anggur merah di bahu seorang gadis seksi, menyedotnya hingga kering, dan tertawa, katakan, ada apa? Saya sangat bingung. Tuan Besar Meru, sesuatu terjadi pada Tuan Zio. Julian Meru mengerutkan kening dan bertanya-tanya, apa yang bisa terjadi pada anak itu, si Dezio? Apakah ada yang berani tidak menghormati kakakku? Tuan Besar Meru, Tuan Zio membawa seseorang ke Sangjiang dan melakukan sesuatu di wilayah Tergio Ziso. Bawahan lanjut, Sangjiang, Tergio Ziso. Julian Meru meminum semua anggur merah di gelas, lalu memecahkan gelas dan menghancurkannya. Dengan penampilan tidak mengatakan apa-apa, Julian Meru berteriak, omong kosong, bicara. Tuan Besar Meru, tempat kita menjadi sasaran. Properti di distrik selatan juga disita oleh personel industri dan komersial. Gemuruh, ada guntur tumpul di langit, dan kilat yang menembus langit langsung menyinari seluruh kompleks keluarga Meru, dan juga menyinari wajah Julian Meru. Dingin, amarah, dan niat membunuh tanpa akhir. Sebagai presiden persaudaraan, Julian Meru telah selama beberapa dekade, dan dia tidak pernah menderita kerugian, apalagi seseorang yang berani menghancurkan tempatnya. Siapa? Dengan teriakan, Julian Meru berteriak seperti harimau. Ini aku. Tiba-tiba suara dingin terdengar di pintu luar halaman. Setelah itu, sosok berjaket dengan sebatang rokok di mulutnya muncul di pintu depan. Bang! Tergio Ziso secara pribadi membuka payung hitam besar untuk menghalangi hujan yang turun dari langit di atas kepala Aiden Enzo. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.